Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama aku Susi Eri. Sesuai sama judulnya, kali ini kita akan praktikum di segmen Praktikum with Susi. Nah, kali ini kita akan praktikum untuk membuktikan reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Apa yang pertama kali harus kita lakukan sebelum melakukan praktikum? Yap, benar banget, kita harus mengadakan identifikasi masalah. Nah, masalahnya di sini adalah mengapa saat mencuci baju tangan menjadi panas, dan juga mengapa setelah minum adem sari tenggorokan menjadi segar, dingin, kayak adem gitu. Kenapa? Kan itu jadi masalah tuh. Lanjut, tahap yang kedua adalah merumuskan masalah. Dari masalah yang kita udah identifikasi, kita buat rumusannya, yaitu reaksi apa yang terjadi pada deterjen dan juga adem sari. Nah, setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya yaitu melakukan studi pustaka. Studi pustaka itu adalah studi yang kita lakukan atau pencarian data yang kita lakukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada. Jadi, studi pustaka yang harus kita lakukan adalah mencari tahu dulu materi apa yang akan kita pelajari. Nah, yang kita pelajarin itu kan adalah terkait dengan entalpi dan juga jenis-jenis reaksinya. Ada reaksi eksoterm dan juga endoterm. Langsung aja masuk ke materinya ya. Entalpi itu adalah keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam suatu sistem. Nah, besarnya entalpi ini tidak dapat ditentukan. Jadi yang bisa ditentukan itu adalah perubahan entalpinya. Perubahan entalpi itu dilambangkan dengan delta H. Delta itu menyatakan perubahan ya. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Rumus untuk mencari perubahan entalpi adalah delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Nih, udah tahu kan di mana letak produk dan juga letak reaktan. Letak produk itu yang ada setelah tanda panah dan yang reaktan itu sebelum tanda panah. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis reaksi termokimia. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem dan juga lingkungan. Nah, pada jenis-jenis reaksi termokimia ini ada dua, yaitu reaksi eksoterm nih, reaksi eksoterm, dan juga ada reaksi endoterm. Kita bahas satu persatu. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepas kalor. Nah, reaksi eksoterm yaitu melepaskan kalor dari mana ke mana? Ya, dari sistem ke lingkungan. Nah, setelah dia melepaskan kalornya dari sistem ke lingkungan, apa yang terjadi pada lingkungan? Lingkungan akan mengalami kenaikan suhu. Jadi suhunya naik. Dan apa yang kita rasakan kalau suhunya naik? Ya, akan ada rasa panas atau hangat yang kita rasakan. Lalu apa yang terjadi pada sistem? Ketika dia melepaskan kalor, maka delta H-nya akan bernilai negatif. Nah, kenapa delta H-nya negatif? Kalau kita gambarkan diagramnya akan seperti ini. Ini adalah reaktan, dan yang ini adalah produk. Ini adalah energi, dan ini adalah jalannya reaksi. Nah, kalau kita perhatikan energinya gimana dari reaktan ke produk. Energinya dari reaktan ke produk itu turun kan?
Ketika energinya turun, maka delta H-nya akan bernilai negatif. Kalau kita perhatikan lagi di rumusnya, yaitu delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Kalau produknya lebih kecil daripada reaktan, maka delta H-nya akan bernilai negatif. Lanjut, yaitu reaksi yang kedua, yaitu reaksi endoterm. Reaksi endoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm itu melepas kalor, reaksi endoterm adalah kebalikan dari reaksi eksoterm, yaitu ia menyerap kalor. Menyerap kalor. Nah, dari mana ke mana? Yaitu dari lingkungan ke sistem. Kalau tadi yang eksoterm sistem ke lingkungan, kalau endoterm lingkungan ke sistem. Nah, kalau dia menyerap kalor, apa yang terjadi pada lingkungan? Ya, lingkungan akan mengalami penurunan suhu. Jadi suhunya turun. Kalau suhu turun, apa yang kita rasakan? Ya, dingin. Dia menjadi lebih dingin. Dan yang terjadi pada sistem adalah delta H-nya bernilai positif. Karena apa? Ya, karena reaktannya tadi lebih sedikit daripada produk. Jadi kalau kita gambarkan diagramnya adalah seperti ini. Ini adalah energinya dan ini jalannya reaksi. Nah, yang ini adalah reaktan dan yang ini adalah produk. Kalau kita lihat energinya dari reaktan ke produk, energinya naik kan? Kalau dia naik artinya delta H bernilai positif. Kenapa? Karena produknya lebih besar daripada reaktan. Ya, H produk lebih besar daripada H reaktan. Jadi intinya, kalau reaksi eksoterm itu melepas kalor, delta H-nya negatif dan suhunya naik atau panas. Kalau reaksi endoterm itu menyerap kalor, suhunya turun yaitu dingin dan delta H-nya bernilai positif. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan atau menyusun hipotesis. Setelah kita mempelajari materinya tadi, didapatlah hipotesis, yaitu dugaan sementara bahwa deterjen merupakan contoh reaksi eksoterm dan juga untuk adem sari itu merupakan contoh reaksi endoterm. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan praktikum dan juga analisis data-data lainnya. Yuk, simak praktikum kali ini. Baiklah, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah sendok, wadah, ada adem sari, lalu di sini ada deterjen bubuk, dan yang terakhir yaitu air mineral. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan adem sari ke dalam wadah. Ambil 1 sendok adem sari. Lalu kita campurkan air secukupnya. Setelah itu kita aduk. Dan dirasakan pinggiran-pinggiran wadahnya.
Sekarang kita pegang wadahnya dan rasakan apa yang terjadi pada wadahnya. Dan setelah dirasakan, pada wadah ini suhunya menjadi lebih dingin. Selanjutnya yang kedua yaitu kita ambil wadah dan juga kita masukkan 1 sendok deterjen bubuk ke dalam wadah tersebut. Nah, kalau kalian menggunakan sendok yang sama, kalian pastiin dulu sendoknya udah benar-benar bersih ya. Kalau dia nggak bersih, itu akan mempengaruhi hasilnya nanti. Kita ambil 1 sendok deterjen bubuknya. Dan kita larutkan ke dalam air secukupnya. Lalu kita aduk. Dan rasakan pinggiran-pinggiran wadahnya ya. Nah, setelah didiamkan beberapa saat, maka dinding wadahnya itu akan terasa sedikit hangat. Baiklah, langsung kita mulai dengan pembahasannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita kan tadi mereaksikan si adem sari ini ya, adem sari dengan air, maka reaksinya di pinggiran wadahnya ini akan terasa dingin. Kalau dia dingin, berdasarkan tadi yang udah kita pelajarin, dia termasuk reaksi apa? Eksoterm atau endoterm? Ya, benar, dia termasuk ke dalam reaksi endoterm. Kenapa? Karena dia suhunya itu mengalami penurunan. Dan perubahan entalpinya akan bernilai positif. Selanjutnya yaitu ada deterjen. Nah, pada deterjen tadi kita rasakan bahwa reaksi yang terjadi itu ada rasa-rasa hangat pada dindingnya. Nah, rasa hangat ini menyatakan bahwa dia mengalami reaksi yang namanya reaksi eksoterm karena ia mengalami kenaikan suhu yang menyebabkan delta H-nya bernilai negatif. Nah, pada saat direaksikan tadi, rasa dinginnya datang sangat cepat pada saat kita langsung bereaksikan, dan yang hangat ini akan sedikit lambat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu pelarutnya yang terlalu banyak. Pelarut di sini yaitu air. Nah, jumlah air dan jumlah yang dilarutkan itu banyaklah airnya. Itulah kenapa bisa mempengaruhi hasilnya. Lalu yang faktor kedua yaitu zat terlarut yang terlalu sedikit, itu juga bisa menyebabkan reaksinya lebih lambat terjadi. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa deterjen merupakan contoh dari reaksi eksoterm dan adem sari merupakan contoh dari reaksi endoterm. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Kalau kalian rasa videonya bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum.